Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada saat hari ini kita bisa ibadah doa 10 malam pada saat malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, namun sebelum kita berdoa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada saat hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Yesus. Kau yang mengalahkan setiap kami Bapa, Kau yang mengampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan siap memuji dan menyembah-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama angkatlah pujian, rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lagi katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curah
kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bersatu, Engkau Allah yang hidup Yesus, Engkau Allah yang mulia. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, nyatakanlah pertolongan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu Yesus. Mencurahkan setiap kami Tuhan, mencurahkan setiap kami Bapa. Layakkan kami Tuhan, sucikan kami Yesus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memenangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
memberiku kemenangan. Katakan Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Engkau Allah yang memberikan kemenangan kepada kami Bapa. Engkau Allah Tuhan yang memegang tangan kami Tuhan, perlahan Tuhan atas Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami Tuhan menghadapi setiap situasi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, Engkau berikan kasih luar biasa kepada kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ajari kami Tuhan untuk terus mencari wajah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Ampuni Tuhan, layakkan setiap kami Bapa, agar kami layak Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, jumpa lagi kita dalam kesempatan kali ini ya, dalam doa 10 malam. Oke, langsung saja tidak berlama-lama, kita langsung buka Alkitab kita yang saya angkat dalam kesempatan kali ini dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 bilang bahwa Yesus Kristus ini adalah merupakan janji Bapa yang diberikan kepada murid-murid ya. Tuhan bilang berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus ya. Nah, judul renungan di hari ini ya yang akan saya angkat yaitu apa yang menjadi doa kita di hari-hari ini ya, apa yang sedang kita minta di hari-hari ini ya, atau kita lagi bergumul tentang apa di hari-hari ini kepada Tuhan, meminta apa dari Tuhan di hari-hari ini ya. Tapi lewat kesempatan di kali ini saya tidak sedang mengajar Bapak Ibu Saudara untuk tidak meminta tentang bagaimana Allah memberkati kehidupanmu, tentang bagaimana Allah menjawab segala doa-doamu, pergumulanmu, tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu isi doa yang nilainya lebih tinggi daripada sekedar meminta di mana Allah memberkati Bapak Ibu Saudara, yaitu saudara meminta sesuatu yang nilainya bersifat kekal gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini mari kita mulai merenung bersama-sama apa yang sedang kita doakan di hari-hari ini ya. Oke, kita akan lihat yang pertama adalah bagaimana firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain gitu ya. Seorang penolong yang lain artinya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengerti bahwa ada hal-hal yang perlu kita minta kepada Tuhan, bukan cuma hanya sekedar soal hidup gitu. Kita sering berdoa tentang Tuhan berkati aku, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati usahaku, keluargaku, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tapi pernahkah kita meminta kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu? Tuhan, aku butuh Roh. Adakah doa-doa ini sering dikumandangkan dalam diri kita kepada Tuhan? Itulah sebabnya kenapa tadi saya beri judul apa yang menjadi doa kita di hari-hari ini. Permintaan apa di hari-hari ini yang sedang kita tujukan kepada Allah? Okay. Adakah kita minta Roh Tuhan itu penuhi kita? Adakah kita minta supaya hidup kita itu dituntun oleh Tuhan? Kita perlu yang namanya Roh Tuhan itu penuhi, Roh Tuhan melingkupi. Adakah itu menjadi doa kita di hari-hari ini? Ya, saya enggak sekali lagi tidak mengajarkan Bapak Ibu Saudara untuk bukan berarti
mengabaikan doa supaya saudara diberkati Tuhan, saudara disertai, diberi kesehatan, diberi kekuatan. Enggak, itu bisa diminta. Tetapi ingat, ada satu doa yang perlu kita lihat dan itu kita taruh sebagai mungkin bisa menjadi prioritas, adalah bagaimana saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, lewat peristiwa 10 malam ini, doa 10 malam ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahu dan sadari kenapa sampai kepenuhan Roh Kudus itu menjadi satu peristiwa yang perlu dan sangat-sangat perlu untuk dialami bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Terus apa perannya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ya, apa perannya? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat ketika murid-murid Tuhan pada saat itu mereka ditinggalkan oleh Tuhan, ya. Tuhan terangkat ke surga, ya. Namun Tuhan bilang tadi, aku akan pergi dan aku akan mengutus penolong yang lain, ya. Mereka disuruh berdoa dan jangan keluar dari Yerusalem. Nanti Bapak Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul, ya. Untuk mereka menerima yang namanya janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Apa spesialnya Roh Kudus, ya? Mungkin Bapak Saudara bertanya, apa sih spesialnya Roh Kudus? Ya. Yang pertama, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita itu yang pertama itu dia mengajarkan. Di ayat yang 16 katakan begini, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, ya. Tapi di ayat yang ke 26, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26 dikatakan gini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ia yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini penting bagi kehidupan kita sebagai seorang yang percaya untuk mengajarkan kita untuk supaya semakin hari semakin takut akan Tuhan. Untuk mengingat bahwa ada firman Tuhan yang berkata kamu jangan begini. Ingat bahwa kehidupanmu harus ada firman Tuhan yang dilakukan. Dia mengingatkan kita, kamu jangan begini. Itu perannya Roh Kudus. Sehingga kita tidak mudah menjadi manusia yang hidup atau tingkah lakunya itu semau-maunya gitu. Ada pengawasan diri, pengendalian diri gitu. Ya. Nah, itu peran Roh Kudus yang pertama. Ya. Dia mengajarkan dan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Gitu. Seberapa saudara yang sering diingatkan tentang firman Tuhan? Ya. Seberapa saudara yang hidupnya itu seenaknya sendiri? Mungkin Bapak Saudara merasa bahwa saya sudah melayani, gitu. Saya seorang pelayan, tapi tidak menjadi jaminan bahwa saudara pelayan terus saudara dipenuhi Roh Kudus, tidak menjadi jaminan. Ya. Ingat sekali lagi, salah satu kunci peran Roh Kudus adalah Roh Kudus itu akan membawa seseorang untuk memuliakan Tuhan. Jadi ingat, segala sesuatu kalau yang kamu kerjakan tidak untuk memuliakan Tuhan, hati-hati Bapak Saudara, saudara dipenuhi Roh Kudus atau enggak, itu dipertanyakan, ya. Karena Roh Kudus itu diberikan kepada Bapa, mendorong orang percaya untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan apa yang dia kerjakan, ya. Namun yang berikut dikatakan lagi peran Roh Kudus, dia sebagai penghibur. Di saat kita susah, ada lagunya, Roh Kudus sebagai penghibur, ada lagunya. Ya. Di saat engkau sedih, ya kan, selalu engkau dihiburkan dengan berkat Tuhan. Engkau baca firman Tuhan, engkau merasa terhibur, engkau enggak merasa sendiri. Itulah peran Roh Kudus. Ya kan? Saya mau katakan bahwa kepandaian, jabatan, fasilitas yang kita miliki itu tidak akan menjamin kita untuk masuk kepada kekekalan. Yang menjamin kita untuk masuk kepada kekekalan, ini Roh Kudus ini. Ya. Tapi masalahnya adalah, adakah kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku perlu yang namanya dipenuhi oleh Roh. Ya, itulah sebabnya kenapa tadi saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi doa kita di hari-hari ini. Seringkali kan kita yang kita khawatirkan adalah soal makan, hidup dan pakai. Ya kan? Apalagi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita cemas, kita bimbang, kita khawatir, sehingga kita lebih minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berkati ekonomi saya. Tapi nggak pernah kita minta, Tuhan penuhi aku dengan Roh.
Kenapa kita butuh roh Tuhan? Supaya kita dikuatkan di hari-hari ini, kita tetap bertahan di hari-hari ini. Kita akan berani berkata dengan bebas bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Roh Tuhan yang akan memampukan kita. Tapi sekali lagi saya nggak sedang mengajar Bapak Ibu Saudara mengabaikan untuk berdoa minta Tuhan jaga, enggak. Itu boleh didoakan, tetapi ingat yang terpenting adalah minta supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Ketika dia menghibur, ya, jadi dia mengajarkan, dia mengingatkan tentang firman Allah, dia menghibur, bahkan yang berikut adalah dia menginsafkan, menyadarkan kita akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Itu jelas. Akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Nah, ini yang harus kita perlu perhatikan. Garis bawahi. Perlunya Roh Kudus tuh supaya kita disadarkan. Hati-hati, jangan-jangan saudara nggak sadar bahwa saudara sedang salah. Gitu. Saudara sedang jauh dari Tuhan. Jangan ya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara alami yang namanya kehidupan yang lahir baru. Ya. Saudara dipenuhkan Roh Kudus. Salah satu yang menjadi tujuan Roh Kudus itu diberikan adalah supaya kita menjadi saksi, bersaksi tentang Kristus. Adakah kita bersaksi tentang Kristus di hari-hari ini? Teman saya berkata begini, seseorang yang penuh dengan Roh Kudus kehidupannya harus selalu menceritakan tentang Yesus. Seseorang yang dipenuhkan Roh Kudus itu kehidupannya selalu berbicara tentang Kristus. Adakah Kristus yang menjadi pembicaraan kita di hari-hari ini atau yang lain? Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mengaku, oh saya udah penuh dengan Roh Kudus. Nah sekarang tahap berikutnya adalah adakah kehidupan kita mulai bercerita tentang Kristus? Ya, jadi ingat, Roh Kudus ini yang akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang berikut, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia yang akan memampukan kita melakukan firman Tuhan. Dia yang akan memberi kita kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Dia akan mendorong kita untuk tetap percaya pada Tuhan. Dia yang akan membantu kita untuk mengusir rasa ketakutan, mengusir rasa kekhawatiran, mengusir rasa kecemasan. Itu Roh Kudus. Doa-doa kita pun menjadi doa-doa yang penuh dengan kuasa. Enggak sekedar meminta yang kosong, ya. Tapi sekali lagi penuh dengan Roh Kudus. Saudara akan bersaksi, menginjil, menceritakan tentang Tuhan akan dengan berani, tidak ada ketakutan. Gitu. Karena Roh Kudus yang memberikan keberanian. Jadi sekali lagi saudara, sehebat-hebat apapun manusia, ya. Saudara punya jabatan, punya fasilitas dan lain sebagainya, kepandaian, ingat. Itu tidak akan membuat engkau bertahan berdiri menghadapi dunia. Tapi akan membuat engkau berdiri menghadapi dunia ini adalah Roh Kudus yang Allah berikan. Itulah sebabnya Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tuhan bilang lebih baik aku pergi, karena kalau aku gak pergi, penolong itu gak akan turun. Ya. Karena Tuhan tahu bahwa dalam kehidupan manusia menghadapi dunia itu bukanlah hal yang mudah. Sehingga Allah berikan rohnya. Ya. Supaya kita mampu berdiri di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tidak menyenangkan. Tapi jangan takut, Allah memberikan rohnya. Nah sekarang bagian kita, adakah kita mau meminta roh itu untuk tinggal dalam kita atau tidak? Atau justru kita mengabaikannya? Walah itu belakangan gitu. Karena kita merasa kita mampu. Kita merasa kita punya uang yang banyak. Kita merasa kita pintar. Kita merasa kita punya relasi yang banyak. Saya ingin katakan bahwa satu saat Allah akan bawa kita di mana satu titik kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Nah Roh Kudus itu diberikan bagi kita sebagai penolong, penghibur yang menguatkan kita untuk tetap percaya bahwa meskipun dunia ini semakin hari semakin tidak menjanjikan, tetapi bersama dengan Tuhan ada sesuatu yang menjanjikan. Itu Roh Kudus diberikan. Sehingga apapun yang terjadi kita gak mudah kecewa sama Tuhan. Karena Roh Kudus itu akan membangkitkan spirit, semangat bekerja, semangat juang yang tinggi. Hanya untuk kita melihat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus,
Apapun yang saudara lakukan itu selalu tertuju hanya untuk memuliakan Tuhan. Apa-apa yang saudara kerjakan itu tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Apa yang saudara kerjakan intinya Tuhan dipermuliakan. Saudara melakukan sesuatu untuknya apa? Itu. Tujuannya untuk apa? Kalau saya pengen tanya ke Bapak Ibu Saudara, saudara kerjakan ini tujuannya untuk apa? Ya. Saudara ke gereja melayani, ya, berikan persembahan dan lain sebagainya, tujuan untuk apa? Hati-hati ketika itu tidak kembali untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu penting untuk saudara dipenuhkan Roh Kudus. Dan yang paling inti dari semuanya, Roh Kudus itu diberikan supaya saudara berani bersaksi tentang Yesus. Ya, saya rasa itu yang perlu Bapak Saudara ketahui dalam renungan kita di hari ini, bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk supaya kita berani menghadapi dunia ini dan terlebih bersaksi tentang Tuhan. Saudara akan bawa jiwa dengan penuh keberanian. Karena apa? Yang memberi keberanian bukan diri saudara tetapi Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang Petrus itu seorang yang penakut. Ya. Ketika dia harus menyangkali Kristus 3 kali, ya, bayangkan, bukan sekali, 3 kali, bukan main-main Bapak Ibu Saudara, 3 kali. Ketika ditanya, kamu ini salah seorang dari pengikut Kristus, oh bukan saya. Oh kamu ini salah seorang dari mereka, bukan saya. 3 kali dia menyangkal Kristus. Karena belum penuh. Tetapi ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara dalam Kisah Rasul, dia berkata, "Hei, bertobatlah kau." Banyak jiwa ini menangkan. Yang tadinya takut menjadi tidak takut, menjadi berani. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara lihat rasul-rasul para pengikut Kristus yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, apapun tantangannya mereka maju. Sekali Yesus tetap Yesus, enggak sembarangan. Karena yang memberi kekuatan datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu penting bagi kita. Mungkin kita merasa, kapan ya aku menjadi berkat? Kapan ya aku bisa menangkan jiwa? Sekali lagi, ketika nanti saudara diperhadapkan di meja pengadilannya Tuhan, saudara nggak akan ditanya saudara punya mobil berapa, enggak. Saudara nggak ditanya saudara punya motor ada 10, enggak. Saudara punya jabatan di kantor, enggak. Nanti ditanya ya berapa jiwa yang kau bawa kepadaku. Itu yang akan ditanya. Itu hartanya Tuhan, jiwa dimenangkan. Nah untuk memenangkan jiwa butuh keberanian. Nah keberanian itu yang diberikan itu oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kalau saudara mau melakukan firman Tuhan, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, penuhlah dengan Roh Kudus. Minta. Dan saya rasa kalau saudara minta, Tuhan akan dengan senang hati memberikannya. Ya, oleh sebab itu sungguh-sungguhlah minta. Mari demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Berterima kasih untuk semua yang Allah berikan. Kami tahu kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak kelemahan dan keterbatasan sebagai seorang manusia. Tapi mari Tuhan tolong Roh Kudus mari ambil alih dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan penuhkan mereka dengan Roh-Mu supaya mereka menjadi umat-umat-Mu yang berani melakukan apa yang Tuhan mau, berani bercerita tentang Kristus, karena kami percaya hanya Roh Kuduslah yang akan membuat mereka penuh dengan keberanian. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah hamba taburkan. Selanjutnya biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.